Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang subscriber dan jam tayang YouTube ya teman-teman. Banyak yang menanyakan di messenger Facebook saya, di Instagram, bahkan di komen Facebook dan komen YouTube juga bertanya, Mas, mana sih yang perlu kita dulukan antara subscriber, cara mendapatkan mendapatkan subscriber atau mendapatkan jam tayang YouTube. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk pemula YouTube, pertama kali yang kita targetkan itu harus paham dulu yang mau kita lakukan itu tentang apa, yang mau kita bikin konten itu apa dulu. Jadi buat teman sobatku sekalian, sebelum memulai nge-YouTube, teman-teman itu yang pertama harus memahami dulu potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu mau bikin konten, jangan konten ngasal atau konten teman-teman ngikutin tutorialnya orang lain, jangan seperti itu. Karena kalau ngikutin orang lain, bahkan kita tidak menguasai, itu yang terjadi adalah kita akan stop karena kita nggak suka dan kita nggak bisa menguasai materi yang disampaikan seperti itu. Jadi kita harus cari kira-kira potensi yang ada dalam diri kita itu apa. Nah, potensi dalam diri kita itu kita jadikan konten seperti itu. Nanti kalau sudah dapet niche-nya atau temanya apa, baru kita mulai nge-YouTube seperti itu teman-teman. Salah satu contoh ya, contoh aja teman-teman itu sukanya meretelin peralatan motor ya. Motor itu dipretelin, habis itu dibersihkan karburatornya, ganti ban, pokoknya tentang servis motor lah. Nah, kita untuk membahas satu unit motor ini aja banyak sekali teman-teman. Banyak sekali, mulai ganti busi, mulai cara bersihkan busi, ganti rantai, ganti ban motor, habis itu teman-teman mungkin ganti lampu seperti itu ya, cara mengatasi aki yang sudah suwak. Nah, itu banyak sekali yang teman-teman bisa buat konten. Nah, nanti kalau teman-teman sudah dapat niche-nya tentang apa, tahap berikutnya baru kita buat channel YouTube-nya. Nah, kalau buat channel YouTube-nya tuh gampang. Kita belajar SEO tuh sebentar aja teman-teman. Riset, belajar SEO, isi tag, deskripsi, buat thumbnail tuh gampang. Gampang teman-teman bisa ngikutin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pada saat pertama kali kita itu mau targetkan itu cari subscribernya dulu atau jam tayangnya. Nah, kalau saya pribadi lebih mengedepankan cari subscriber teman-teman. Karena dengan kita sudah mendapatkan banyak subscriber, kita itu pada saat upload video pertama kali itu ya, kalau subscribernya udah kita dapat banyak, pasti ada yang penasaran, ini konten apa sih? Pasti nonton, karena mereka yang subscribe, mereka yang mengikuti pasti ada di berandanya seperti itu. Jadi yang pertama kalau saran saya targetnya itu untuk mendapatkan subscriber. Nah, untuk mendapatkan subscriber itu dengan cara apa? Saran saya teman-teman jangan beli menggunakan aplikasi, jangan membeli menggunakan situs-situs yang menjual subscriber ya teman-teman, jangan saran. Kalau teman-teman promosi itu promosi yang natural, promosi yang benar-benar disodorkan ke orang, bukan disodorkan ke sebuah akun-akun yang bukan akun asli, bukan manusia seperti. Salah satu contoh promosi yang kalau yang saya sarankan itu teman-teman mungkin menggunakan Facebook ADS, teman-teman menggunakan Google ADS. Jadi periklanan yang dilakukan oleh Facebook, periklanan yang dilakukan oleh Google itu nggak apa-apa, karena itu teman-teman akan dipromosikan ke orang-orang yang aktif di media sosial tersebut seperti itu. Yang kedua, kita juga promosi bisa melalui komunitas YouTube. Komunitas YouTube teman-teman bisa cari YouTube yang udah channelnya besar, habis itu di situ ada komunitasnya kan. Biasanya tabnya kalau kita buka di versi handphone itu ada tabnya, itu ada menu-menunya ya, di situ ada komunitas. Nah, teman-teman bisa cek juga di komunitas saya. Nah, teman-teman minta promosikan lewat komunitas itu. Kalau teman-teman punya teman yang channelnya udah gede, yang minta promosikan. Tapi kalau biasanya sih orang-orang yang sudah punya nama, sudah besar itu rata-rata nggak mau mempromosikan channel YouTube-nya temennya gitu. Kadang-kadang mempromosikan ya channel YouTube-nya sendiri. Kalaupun ada yang mempromosikan channel YouTube orang lain, itu pasti ada embel-embelnya. Embel-embelnya pasti dia bikin konten memotivasi, membantu orang lain seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau punya saya memang murni saya itu melakukan promosi seperti itu. Yang kedua, cara mencari subscriber ya, itu yang saya rekomendasikan adalah dengan teknik SEO yang saya bilang tadi. Teknik SEO ini targetkan kita itu di search engine ya. Kita targetkan video-video kita di search engine. Yang pertama kali supaya subscriber kita cepat bertambah, itu adalah manfaat dari video itu sendiri. Jadi kalau teman-teman itu bikin video hanya ngevlog, hanya senang-senang, hanya mau pamer ini itu subscribernya nggak bakal bertambah, susah sekali, karena kita bukan artis ya. Kalau kita artis, kita punya wajah yang cantik, kita punya wajah yang ganteng, pasti teman-teman gampang sekali untuk mendapatkan subscriber, karena cuma senyum-senyum, makan, minum gitu aja udah dapat subscriber. Tapi beda lagi
kalau kita punya tampang pas-pasan, habis itu kita ngomong susah, ya otomatis kita harus menggunakan potensi yang ada dalam diri kita. Seperti yang saya bilang tadi, potensi yang dalam diri kita gali, kira-kira potensi yang saya bisa tuh apa. Pasti ada, teman-teman, pasti ada. Entah teman-teman bisa komputer, entah teman-teman bisa main gitar, itu bikin tutorialnya, itu bikin kontennya. Gali terus, teman-teman, jangan ikut-ikutan kontennya orang lain. Kita pede dengan konten kita sendiri. Itu untuk mendapatkan subscriber dengan teknik SEO itu lebih kena. Jadi durasi videonya berapa menit, Mas? Durasi videonya saran saya itu kalau teman-teman baru YouTube karena belum dikenal banyak orang, mungkin durasi videonya di atas 2 menit lah, di bawah 5 menit ya. Karena teman-teman kan baru dikenal, di bawah 5 menit. Nanti kalau orang-orang udah merasa suka, oh videonya ini teman-teman pelajari, kira-kira mereka sukanya apa? Teman-teman mulai buat durasi video di atas 8 menit supaya periklanannya lebih panjang seperti itu. Nah, dengan teknik SEO itu teman-teman bukan hanya mendapatkan subscriber banyak, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan jam tayang YouTube banyak seperti itu. Jadi kalau yang saya rekomendasikan buat teman sobatku sekalian, kalau seumpamanya dengan teknik promosi sana sini kurang berhasil, kurang maksimal, teman-teman harus gunakan dengan teknik SEO seperti itu. Kalau teman-teman belum paham teknik SEO yang sebenarnya seperti apa atau cara pengaturannya seperti apa, karena nggak ada yang ngajarin seperti itu, teman-teman cari juga mentor entah di kota teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar dengan saya, boleh silakan DM Instagram saya. Instagram saya itu namanya Timon Adioso. Teman-teman ketik aja di Instagram namanya Timon Adioso. Nah, di situ nanti teman-teman bisa sharing chat, nanti tanya aja di sana. Pasti nanti ada admin yang jawab seperti itu. Nah, itu untuk mencapai 1000 subscriber ya teman-teman dengan teknik seperti itu. Kalau 4000 jam tayang, nah ini jam tayang YouTube kan kita udah saya bilang tadi, kita targetkan subscriber dulu supaya kita pada saat upload video udah banyak nonton. Nah, yang kedua baru kita targetkan jam tayang YouTube. Untuk mentargetkan jam tayang YouTube kita harus membuat video dengan durasi panjang. Tapi durasi panjang ini kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman tuh hanya ngevlog yang nggak menyenangkan, atau teman-teman hanya bikin video yang bikin orang bosen, jangan bikin durasi panjang. Karena kalau bikin durasi panjang itu dibuka sebentar aja langsung ditutup. Nah, video yang kategorinya bagus itu ditonton lebih dari separuh menit durasi videonya. Semuanya durasi video teman-teman itu 10 menit ya. Kalau dia tonton selama 5 menit lebih, itu bagus sekali. Bahkan nanti bisa direkomendasikan YouTube, bahkan bisa muncul di beranda video-video orang lain seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, untuk mencapai 4000 jam tayang, kita buat video dengan durasi panjang tapi benar-benar dibutuhkan. Salah satu contoh yang banyak berhasil mendapatkan 4000 jam tayang adalah membuat video perjalanan. Semuanya perjalanan dari kota A ke kota B ke kota C. Jadi video perjalanan ini akan menjadi rekomendasi mereka yang mau melakukan perjalanan, karena mereka pasti akan nonton tuh mulai awal. Oh, ternyata di sini ada simpangan. Oh, ternyata di sini ada ini. Kalau perlu teman-teman rekam seperti itu. Jadi ini pengalaman saya, bahkan ada satu channel YouTube saya juga seperti itu. Dan beberapa teman saya itu membuat video-video dengan durasi panjang perjalanan itu dapat mencapai 4000 jam tayang. Nah, terakhir kalau udah dapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, sebenarnya perjuangan yang sebenarnya itu bukan itu hanya untuk mencapai kita bisa dimonetisasi AdSense. Nah, perjuangan sebenarnya adalah untuk mendapatkan penghasilan dari Google AdSense itu sendiri. Jadi kalau untuk mendapatkan penghasilan besar, kita harus mendatangkan view sebanyak mungkin. Nah, teknik yang pertama adalah upload video tiap hari. Upload video tiap hari itu cukup mempengaruhi search engine YouTube teman-teman. Karena apa? Search engine YouTube itu akan membaca bahwasanya channel kita aktif. Bahkan mereka akan merekomendasikan, dan ada dari beberapa video kita yang bisa meledak seperti itu. Oke, cukup jelas ya penjelasan saya mana yang lebih didulukan antara mencari subscriber dan mendapatkan 4000 jam tayang. Kalau saran saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa bermanfaat, silahkan subscribe channel YouTube ini, karena di sini akan ada banyak sekali tutorial atau informasi seputar YouTube yang saya sharingkan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.